Kepelit menuju bagian selatan dari Miramar, tentu tim bagian utara harus muter otak, kali ini dengan kendaraan juga untuk nyampe ke arah drop spot mereka. Ya betul sekali, dan di kolom live chat ada yang bertanya, namanya Rahman Abdullah. Info dong berapa Asta, umurnya berapa sih? Istri gua ngidam pengen tahu umur kamu bos. Aku 28 tahun. 20. Sama, nggak nih gua Oh. ngebaca, aku 28 tahun ya, gue jawab sama, umur kita sama. Oh. Cuma gue belum resmi 28, gue resminya 28 tanggal 8 nanti. Oke, bentar lagi ya. Bentar lagi. Ini bulan September. Manusia Virgo. Ulang tahun caster Pak. Betul, lu ya. Gua, lu, Jelly, Windy ya. Windy ya? juga. Waduh. Makanya bahagia banget kita kalau misalkan ada kumpul-kumpul untuk traktir-traktiran. Oh, Karena patungannya berempat. patungannya berempat. Chill. Bagi rata gitu ya. Bagi rata. Teori ulang tahun bulan September. Itu enak banget cuy. Patungannya enak. Yang nggak enak TM yang bertemu dengan Hell. Kali ini mereka bakal bersih tegang untuk di early game. Cumcer. Battle berikutnya Hell versus Tem. TM TM. kali ini ya. Kita bakal lihat kembali dari tim Fornix pengen fight lagi. Cuma kali ini mereka nggak lawan tim Indo. Iya. Kata mereka lawan saudaranya aja. Betul. Malaysia kali ini. Kayaknya agak sulit nih kita diratain sama dua tim Indonesia. Mereka pilih rivalitas teman negaranya. Ya, kita pilih ini apa? Saudaranya Indonesia. Saudaranya Tim Indonesia. Malaysia kali ini. Coba lawan deh. Coba kita lihat Tes apa ya? Tes kekuatan. tes uji mental. Uji mental. Uji mental. Uji skill. Uji skill, apakah bisa ini Fornix untuk menghadapi NC yang bertemunya nih Valdelmar berarti ya, Valdelmar di bagian ini kalau nggak salah drop zone-nya Boom kalau di Indonesia. Iya. GPX juga sempat sini, Pas. Iya, Ngadu-ngadu rebutan. kan ngadu mereka. Ini apa dulu, gue lupa The Pillars. The Pillar, TP, Pillars juga sini, TP. betul. Yang dikepung nggak bisa keluar. Aduh, season berapa itu? Season 2 ya? Season 1. Kok bisa ya? Berbagai tim ngelok mereka ya sekaligus ya. Betul. Kok bisa Ada ya? apa kala itu ya? Masih jadi misteri hingga Wah, saat tanda ini. tanya sampai sekarang. Oke, ini dia TM yang kedatangan tamu tidak diundang. Tiba-tiba ada Hell yang kedatangan tamu tidak diundang juga. Ini dua-duanya kayaknya saling merasa ini tamu yang nggak kita undang tiba-tiba kenapa menuhin drop zone kita nih. Nggak bisa fast loot jadinya kalau misalkan ada tim yang nabrak-nabrak kayak gini. Beda lah kalau misalkan kita ngomongin LL mau dua tim yang turun pun tetap aja bisa fast loot karena gue yakin udah punya drop zone dan drop spot awal-awal tuh untuk fast lootnya lebih luas lah kalau kita ngomongin LL. Beda halnya Cumcer yang biasanya satu Cumcer tuh buat 4 pemain cukup dengan lootingan-lootingan cepat tapi dengan ditabraknya sama satu tim pasti bakal agak-agak nahan. Iya, si Doge baru chat gua Apa katanya tuh? koreksi flow, BTR kan di atas bukan karena alfabet. Kan itu bercandaan, Jan. Karena emang kebetulan bener juga. Kebetulan emang bener, Jan. Itu pasti ada perhitungan dari segi damage. Iya, dibilang benernya itu karena placement BTR di game terakhir lebih tinggi dibanding KE, makanya mereka masuk di atas. Iya, itu kan bercandaan, Jan. Yang- Oh, Jan ini orangnya serius banget ya. Oh, Jan bercandaan, Jan, ya Allah. Lu Tapi dia nge PM gue juga. Dia nge PM gue, cuma belum gue baca. Tapi gue jadi penasaran, Bas. Ada yang percaya bener nggak ya? Terus mereka langsung ngomong ke apa ya, tim owner mereka, Pak, kita ganti nama, Pak. Soalnya gini, tiebreaker itu kan dilihat dari pertama BCD, terus placement point, terus elimination. Kalau semuanya sama, Kalau semuanya sama baru akan dilihat dari placement game terakhir. Kalau masih, nggak mungkin sama sih. nggak mungkin. Kalau zaman dulu tuh ada sampai ini Pas melihat total damage. Dulu. Zaman dulu banget ya. Gue yakin sampai sekarang masih, cuma kan jarang banget momen itu terjadi gitu. Karena ada ngomong itu damage Pas. Kalau nggak Iya. pakai perhitungan komputer nggak bisa. Betul. Lu mau ngitung manual tiap ronde di Susah foto-fotonya banget dijumlahin. Tapi Dari dengan 4 player. berkembangnya PUBG Mobile harusnya dengan perhitungan-perhitungan kayak gitu udah bisa lah. Cuma tiebreakernya bukan seperti itu guys ya. Oke, ini dia akhirnya di mana Hell sudah mulai memecah kebuntuan mereka mendapatkan satu pemain dari TM. Poin pertama masuk ke Hell di bagian Cumcer. Oke, tapi kita bakal tunjukin tampaknya dari tim Hale. Mereka pun sudah mengambil bagian high ground, sudah menguasai kali ini bagian puncak dari sekitaran Cumcer. Dan tim yang di bagian low ground, kali ini dari tim The Matrix. Mereka pun dikunci dari berbagai angle, lihat. Udah dibikin kali ini Sangkar burung. ya, sangkar burung ini. Atas kiri, atas kanan, bawah, kemanapun dia gerak akan di-spray, Bas. Cuma satu angle buat mereka lolos, itu pun naik ke high ground. Kalau mereka naik ke high ground udah pasti bakal kekeker sama pemain-pemain Hell. Jadi maju kena, mundur kena ini buat Hell. Kemanapun kena. Buat Hell, buat Matrix. TM, Iya, buat TM.
TM apalagi nih. Banyak banget ya, tapi satu hal yang bakal kita ingatkan lagi, ada si paling jago. Jadi kalian bisa ngerekam momen seru kalian untuk bermain di Ultimate Arena. Ada hadiah 25 juta rupiah yang bisa kalian dapatkan. Iya, langsung kalian ikutan, jangan sampai kelewatan karena hadiahnya luar biasa banget. So, kita bakal back to the beat. Back to the game, kali ini kembali lagi melihat kejadian antara Matrix dan juga Hale yang masih belum selesai, makin muter. Ini mau rotasi atau mau ngejemput pemain aja? Atau mau nge-set up? Reposition. Ini kayaknya ngejemput doang Iya, sih belum. kayak reposition pas mereka mau ngedeket lalu mereka mau tubuh ke Wah, bareng gila, kali komit. ini Loh, bahkan loh, shopper Hale. bukan belanja malah tumbang kali ini langsung harus pulang ke lobby oleh Kel yang mendapatkan shopper ketika lagi berjalan dengan kendaraan. RNG kali ini misalkan 2 orang, kata mereka bro ini nggak sesuai rencana, ini gimana nih kita improvisasi bro, langsung lempar molotov akan terbakar, tapi Kel menjaga jaraknya dengan arah pintu di mana molotovnya pecah. Ya ini blunder besar banget sih tadi sama Hale ketika dia tabrak ke arah TM, tembakan datang dari bagian luar jendela dengan celah yang begitu tipis tapi bakal ditabrak begitu aja. RNG sudah mulai bergerak tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Untungnya peluru terakhir dari DBS berhasil mendapatkan Kel. Saat pemain dari TM kembali lagi tumbang tapi masih ada 2 pemain lagi di bagian seberang jalan dan Dehart ada di barisan jalan tersebut. Iya, kita bakal dari Kel, nggak banyak yang bisa dilakukan olehnya. Dia pun langsung dipulangkan ke lobby oleh seorang Dehart dan tinggal menyisakan 2 pemain dari tim The Matrix. Ada Bin, ada Lil Mai kali ini maka bertahan dan tentunya mereka akan mendapatkan tantangan cukup berat oleh tim Hell yang masih menyisakan 3 pemain mereka. Ya, betul. Ini 3 lawan 2. Sayang banget dari shoppernya. Harusnya itu sebuah kejadian yang nggak terjadi untuk Hale. Enggak. Itu mereka, gua nggak tahu mereka nggak punya info, gua nggak tahu mereka tadi mikirnya kalau dia nengok 2 orang cover dari mobil. Iya. Tapi dari Kel nggak bisa dipungkiri, aimnya keras banget. Dari Betul. game pertama dia aim banyak banget, tadi menunjukkan kelas dia juga. Dan benar-benar refleks dia, tracking dia bagus banget. Betul, itu merugikan tapi tadi yang terjadi untuk tim Hale saat ini ada shopper yang dihilangkan begitu saja. Mobil dimundurkan dengan ban yang sudah pecah 1. Ini mau mengulang hal yang sama kah Hale Esports? Kita bakal Oh, lihat enggak. nih. Enggak. Enggak mungkin dong mereka Kata melakukan mereka, hal yang sama. Sekali gagal coba lagi sekali lagi. Tapi nggak gini dong. Nggak gini dong, lagi kejar-kejaran poin nih. Poin mereka lumayan soalnya. Butuh memperbaiki hal-hal buruk di game-game sebelumnya. Hale di peringkat ke-7, 16 total poin. Beda 2 poin sama DU yang ada di peringkat ke-6. Tapi balik lagi guys, kita harus tetap mendoakan tim-tim Indonesia untuk terus-terusan #IndoPride Gaspol. Like-nya jangan lupa ditambah. Sekarang ada berapa like ya? Tadi terakhir gue lihat itu ada di angka sekitar berapa tadi? 9.000 atau 10.000. Tapi sekarang sudah 14.000. Let's go. Kita naikin perlahan-lahan guys. Kita naikin dulu ke 20.000. Terus kita naikin ke 30 sampai 50.000 likes untuk hari pertama PMPL Southeast Asia Play-In. Iya, pelan-pelan kita naikin barang-barang juga. Kita set goal untuk kita bersama nih Pak saya. Kita set bersama, kita kejar bersama. Karena tentunya menurut gue ini bisa nih, 20.000 pasti bisa. Pasti yakin bisa. gue, yakin. 50.000 tuh selalu bisa, Flo. Dari zaman dulu bisa. Dari zaman dulu tuh udah kayak jadi standarnya Minimal. PUBG Mobile official sih untuk kelas-kelas Tapi nasional dan internasional. zaman dulu pas, 50.000 dapat kita Pak. Pasti dapat. Di akhir hari ya. Waduh, bentar. Let's go GPX, fight kah? Fight kah? Ayo, Udah gaspol. membuka tembakan nih, linksnya di Gaspol. arah depan. Belum ada follow up dari pemain-pemain GPX yang lainnya. Belum ada yang datang, tapi gue ngeliat udah ada Hans dan juga Rosemary yang menggunakan vehicle. 2 vehicle yang berbeda. Harusnya bakal ada follow up yang datang untuk menyelamatkan seorang Lynx, tapi Vampire berniat untuk menghindari fight tersebut. Wah, ini zona enak banget sih untuk tim YG. Lihat mereka di tengah-tengah zona bersama dengan tim APG juga. APG juga. Warna biru itu udah posisi yang cukup enak. Sedangkan kita lihat juga dari VPE, mereka di bagian atasan Martin cukup enak. Tinggal gimana mereka bisa nahanin juga dari tim GPX Gaspol Extreme yang terus menekan ke arah mereka. Tapi Itu dilepasin juga sih akhirnya. Dan time juga sudah mulai berpindah dengan sangat cepat. Ada NC yang mengikuti dari bagian high ground sebelah kiri, tapi itu cukup jauh dan nggak saling berpapasan untuk time dan juga NC. Karena Rush sudah ngebuka jalan di bagian lain dan jalur mereka berbeda dengan tim-tim lain. Jadi harusnya nih 2 tim yang nggak akan berpapasan kecuali time tiba-tiba manuver ke arah kiri. Iya, tapi dari tim juga mereka bermain dengan sangat hati-hati. Mereka memperhitungkan juga jalur rotasi mereka yang masuk area Ladrilera. Better pun terpantau kali dekat dengan APG dan juga dari tim THQ, di mana APG knock out seorang camper dan bakal coba nge-push menuju ke arah posisi dari THQ.
THQ. Astro mendekat kali ini, coba untuk melakukan push dan juga N ke arah dari THQ. Ini APG, APG dilihat-lihat kayaknya sistemnya mereka knock 1 rush. Dari Mereka bawah. maju tak gentar loh. Teori barbar banget mereka, Betul. tapi sekarang lihat dari tim THQ dengan kehilangan satu pemain, mereka langsung nge-back off juga, membuat dari tim APG mau punya pilihan. Mau maju ya harus nge-rush lewat posisi yang open. Iya, tapi belum ada commit push sih dari arah APG-nya. Tidak ada yang nge-follow up. Biarkan orang diri aja. 3 pemain masih membackup dari bagian bukit belakang sambil mencari informasi tambahan kalau misalkan ada pergerakan dari Hak yang ada cukup dekat dengan APG saat ini. Bahkan tidak hanya Hak yang dia dapatkan, ada One juga yang bergerak di bagian kanan setup dari APG. Kalau dari Frankie bakal melakukan spray dan menuju ke Artem. Belum mendapatkan targetnya, tapi kali ini dari seorang Frankie bakal kembali regroup dan rotasi. So far, zona 2 OTW 3 tentu ini menjadi zona yang cukup penting bagi semua tim mendapatkan posisi sesenter mungkin kalau bisa. Dan zona ketiga adalah zona di mana semua tim akan mulai melihat dan juga menyadari satu dengan lainnya. Iya, itu dia. Ada satu pemain One yang tiba-tiba hilang tadi ketika mobilnya bergerak untuk berotasi. Tadi kalau nggak salah itu One. Bentar, gue lihat namanya takut salah. Ya, si Kimau yang terknockdown ketika dia sedang melakukan sebuah rotasi. Sementara APG masih tetap di posisinya dia saat ini. Tapi setup mereka agak berbeda. Kalau tadi kita lihat kayaknya 3-1, sekarang ada 2-1-1 setup dari APG sementara ini. Ya, 2-1-1 tapi kita bakal lihat juga nih pasta dari posisinya APG. Mereka kan lagi coba merebut bagian high ground, nge-defend tim-tim di bagian low ground. Andaikan zona mental lagi dari posisi mereka, dengan posisi mereka udah di high ground kayak gini, ini bakal jadi PR sih. Karena semua tim bisa melihat arah mereka, semua tim bakal coba menjegal mereka. Dan ini kan posisi yang persis kayak tim Damwon Gaming ketika PMWI Chicken. Iya. Persis di sini nih. Persis posisinya di bagian bukit ini. Sekitaran tuh open semua. Ketika lu turun, rotasi dengan kondisi udah dia melakukan gatekeeping, lu bakal bener-bener bonyok banget sih. Tapi tergantung, circle-nya bakal ke support ke sini terus atau enggak. Karena circle ini kadang-kadang ngebouncing-nya nggak kira-kira gitu. Setupnya udah bagus, posisinya udah enak, dapetin zoning out-nya juga enak banget, tapi tiba-tiba circle-nya bouncing ke arah lain. Malah tim yang tiba-tiba di zoning out, ngebalas dendam untuk tim tersebut yang udah ngelockin dari bukit ini. Dari tebing ini. Ini kayak tebing apa ya, high risk high reward lah. Kita bakal lihat nanti ya, seperti apa zona akan ngebentuk. Karena tentu zona akan menutup dan ternyata masih menuju ke arah APG dan juga tim-tim sekitarnya. Berarti mereka masih aman untuk paling nggak satu Tapi zona YG lagi. cuy. YG. High ground, iya. center, circle. Center di tengah-tengah perbukitan di mana orang tuh nggak gampang untuk melintas. Iya, betul sekali. Dan masih penasaran gua seperti apa pergerakan yang bakal dilakukan sama tim-tim Indonesia. Belum ngelihat lagi GPX, DU, dan juga Bigetron untuk posisi setup mereka saat ini. Karena gue yakin dari 3 tim tersebut, untuk 3 tim Indonesia mereka bakal berfokus untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya di mana Genfos terlihat sedang membuka jalur untuk pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Sementara dari APG, Skynin penasaran, 3 tim bakal bentrok. Nah lo yang mana ditembak, ternyata tembaknya menuju ke arah tim lain. Untung gak ditembak ke arah Genfos. Iya, tapi lihat sekarang dari Genfos dari tim Wah, THQ, APG semua mengambil area yang sama. Genfos melihat dia sekarang masuk ke area compound. Gue nggak yakin anak-anak better lainnya bisa masuk dalam compound dia. Iya. Karena itu rumah dewa yang terlalu terbuka, terlalu back angle untuk tembak juga dari bagian Tapi high di-follow ground. up loh. Dan sekarang kita bakal dari BTR, apakah bakal Oh follow up? Ternyata my iya, God. itu yang mau bilang, nggak bisa di follow up. Ternyata Luxi ingin lewat, ingin melintas, malah juga kalinya tertumbangkan. Kalau ke depan lagi low ground nih, tempat Genfos menuju ke bagian low ground, pas di situ itu lumayan aman. Tapi dari BTR gue nggak tahu bisa selamat nggak masuk ke posisi dari Genfos. Karena itu dari jarak rumah dewanya ke tempatnya Genfos, ini cukup sulit dan open banget. Ya dan lu harus inget gitu, nggak cuma dari APG yang ngontrol ke bagian Bigetron sekarang, ada tim Hak yang mengontrol dan ada Vampire juga tadi yang ada di sekitar perbukitan sekitar Bigetron saat ini. Tapi what happened dengan YG? Setup mereka udah enak tapi tiba-tiba satu anggota mereka tumbang dan jatuh terpeleset. Jempolnya licin kayaknya. Iya, Zuxi tampaknya lewat juga masuk area rumah dewa dari seorang Miseri dan tinggal menunggu nanti nyambung ke arah Genfos. Atau Genfos nggak ngambil low ground di compound ke arah di seberangnya. Sebenarnya nggak butuh regroup sih, mereka split pun cukup enak, tinggal bagaimana mereka bisa menampungin tim APG yang pastinya ketika zona mental harus lewatin kompon-kompon. Tapi ini menurut gua enaknya buat BTR buat sementara doang sih, Flu. Iya. Kalau zonanya keluar dari tempat mereka terlalu banyak high ground yang bisa motong rotasi dari Bigetron, ya kita bakal lihat nanti kira-kira Bigetron bisa mendapatkan luck tersebut atau enggak. Karena sekarang Tem memotong rotasi dari KE yang sedang bergerak. Satu pemain sudah berhasil diamankan dan satunya lagi lolos tapi 2 terjebak di bagian bawah. Iya, kita bakal BFI bakal bertahan di bagian high ground. Zona pun tepat ada di pinggir-pinggir area tersebut. Dan Tem mau nggak mau harus coba nge-push ke arah KE yang kali ini sudah melakukan setup di bagian low ground. BFI pun menyusul 4 lawan 2 kali ini posisinya untuk tim Tem. Morman, ngokang bom, melihat targetnya.
spray down dengan kali 3, dapetin satu, dia pun kena trading, tapi ada backup yang sudah datang juga dari tim Tem. Kali ini bakal ada push dari seorang Onzen, meratakan tim KAI menuju ke arah lobby. Tim yang bisa di game pertama, kali ini di game ketiga, pulang dengan tangan kosong. Ya betul, bahkan kalau kita lihat dari game yang kedua tadi, di mana KAI juga tidak mendapatkan hasil yang terlalu bagus, mereka finish di hashtag ke-8 dengan 3 elimination. Kali ini mereka bahkan menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ini memberikan kesempatan untuk tim-tim lain mengisi kekosongan di peringkat ketiga untuk overall leaderboard sementara ini. Dan yang gue harapkan, lagi-lagi dukungan dari kalian para penduduk Indonesia untuk mendukung Bigetron, GPX dan juga Dewa United semoga bisa bertambah jumlah tim Indonesia untuk bermain di PMPL SEA Fall 2022 nanti. Iya. Amin. Amin. Apalagi kita bakal melihat pas ini play-in, bisa dibilang langkah pertama menuju PMGC. Bisa jadi langkah pertama menuju ke arah PMGC Pasta. Wow, betul sekali. Kita bisa melihat lebih, bismillah, bisa lebih satu dari tim Indonesia yang bisa bermain di babak PMGC nantinya. Sementara proses parkir bagi terspot dengan sangat jelas. Ada Eko dari DBD yang mengganggu parkir yang ada di bagian bawah tadi sambil melakukan tapping ke arah Yangon yang ada di bukit seberang mereka. Sama-sama berada di bagian high ground, bertetanggaan tapi tidak dalam posisi yang free untuk mendapatkan knockdown ke arah depan sana. Tapi dari arah Vampire, mereka bakal pihak di barat satu sudah mulai tumbang, ada trade token terjadi, granat bakal dilemparkan dari Ravenclaw, juga membalas dengan melemparkan sebuah granat namun stun, splash damage diterima namun masih bisa bertahan sejauh ini. Revive harusnya berhasil untuk kedua tim ini. Iya, tapi kita bakal lihat tampaknya dari posisi mereka. Mereka cukup enak, tinggal saling mengclear aja. Ravenclaw keluar dari area compound, bertahan di bagian-bagian high ground. Kali ini Stone kawan-kawan akan juga jadi ujung tanduk dari penyerangan tim VPE. Coba menembus pertahanan dari tim Tahakyu. Smoke dilempar, granat lewat, kali ini enggak. Untung nggak masuk ke tempat dari rumahnya seorang Stone. Fluket tadi. Fluket masih bermain sementara Ravenclaw ini posisinya Ravenclaw yang paling penting sih karena dia bakal menjadi informan dari bagian high ground sementara 3 pemain lainnya ada di bagian pos-pos yang sudah ditentukan juga dan berbeda halnya low HP man tapi masih bisa bertahan berada di bagian ruangan lain tapi ada di arah luar dari Koko tersebut membuat Dem Cutie berhasil selamat dari gempuran-gempuran pemain Vampire. Masih bisa bertahankah untuk waktu yang cukup lama karena Ravenclaw semakin mendekat menuju ke arah pertahanan dari arah tim hak tapi GPX mata dari bagian bukit sebelah kiri. Iya, dari GPX ini punya posisi counter yang begitu enak menuju ke arah tim THQ dan juga dari VPE. Tapi mereka pun nggak boleh terbuka, nggak boleh sampai kena backstep juga. Harus benar-benar memperhatikan posisi dari keamanan mereka. Tapi VPE lihat Ravenclaw, pede banget loh pas. Dia mainin smoke, coba untuk nge-flank dan coba dapetin angle-angle yang aneh terhadap tim THQ. Masalahnya nggak habis-habis, Ben. Smoke dari Vampire dari tadi nggak habis-habis. Berapa banyak smoke yang dipunya oleh masing-masing pemain Vampire sejauh ini. Smoke yang mereka bikin di bagian sebelah kanan itu bener-bener banyak banget dari tadi. Banget. Gak habis-habis, tapi angle dari GPX juga bisa melihat salah satu pos di mana ada pemain dari Bigetron yang ada di pos tersebut. Iya, pemain dari GPX punya posisi cukup enak di pinggir-pinggiran area circle, tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkan posisi mereka. APG terpantau juga di pinggiran circle, dan depan mereka sudah ada tim satu yang lagi rotasi dengan One Card. Wah, ini enak sih. Commit spray banget sih dan berhasil mendapatkan satu. Gak mungkin gak dapat karena itu angle yang free banget untuk mendapatkan satu pemain dari One. Dan berhasil tadi APG mendapatkan satu pemain dari One, namun dari seorang Kimau terlihat di bagian belakang. Dapat loh, bro. Easy life, easy point tentunya untuk seorang Loki dari arah high ground bahkan mendapatkan kedua dari arah tim lain dan berhasil mancing ikan pakai jala ini. Iya. Bukan pantun ya itu. Oh, mungkin bukan pantun. Kayak pantun ya. Mancing ikan pakai jala. Mancing ikan pakai jala. Kelihatan loh kok rata. Nggak nyambung. Gue masih belum bisa mendekati levelnya Sunsquid. Sunsquid itu udah ibaratnya suhu. Betul. Kita newbie. Kita masih newbie ya. Jadi masih berantakan pantun-pantun dari kita. Tapi nggak berantakan spray dari pemain-pemain YG. Satu persatu yang ada di bagian bawah bener-bener jadi santapan tim YG. Wah, dapat lagi nih Baby Loki dengan M16-nya bener-bener coba untuk memaksimalkan kesempatan yang ada. Karena dalam waktu 30 detik lagi pas, dia harus langsung rotasi menuju ke arah zona yang sudah mental ke lower ground. Kata YG, please, gue gak pengen ini terjadi. Gue begitu enak tengah-tengah circle. Sekarang harus bergerak kembali, tapi NC. Apakah bakal jadi NT, bukan NC lagi? Karena satu player mereka mulai di pick off. Iya, betul sekali. Bahkan mereka hampir tersandwich oleh dua tim. Untungnya APG nggak komit untuk memberikan spray ke arah NC yang sedang rotasi di dekat compound mereka. Berbeda halnya dengan YG yang masih terus-terusan untuk memberikan tekanan dari bagian high ground tadi. Berhasil mendapatkan satu knockdown namun masih bisa untuk
untuk dilewatkan ternyata. Dan Bigetron, tadi kalau nggak salah Miseri tumbang, masih belum diselamatkan karena masih ada warna merah di Bigetron dan terselamatkan. Karena kembali lagi menjadi warna putih. Iya, sudah menjadi warna putih lagi. Masih ada 13 tim yang bertahan dengan 45 player yang masih survive di game kali ini. Yep. APG kembali mendapatkan poin-poin tambahan yang berharga 5 elim. Sudah masuk dalam kantong dari tim anak PUBG Mobile Gun. Yes. Anak PUBG guys, sudah mendapatkan 5 elimination. Bahkan Astrok ingin mendapatkan lebih dari ini ternyata. Walaupun satu anggota mereka tumbang di bagian belakang ini membuat setup mereka sedikit terhalang karena butuh proses untuk melakukan revive. Apalagi agak sedikit open, dia ada di bagian pos terbuka dari bagian YG. Iya, tapi lihat serangan juga dari tim Fornix. Mereka pun masih bertahan di bagian pinggiran area zona, tapi banyak banget tim-tim yang benar-benar menghalangi mereka mendapatkan spot yang aman. Kendaraan juga yang mulai ledakan juga dari pemain-pemain APG, dan APG mulai harus sadar akan sekeliling mereka. Bahkan dari Zero dalam posisi high ground, knockout dan nggak bisa diselamatkan lagi. Betul, sudah dipulangkan karena lobby ini sebuah spray yang begitu lengket dari arah pemain APG Skynin. Lihat di bagian bawah di mana Hak akan diincar begitu saja. Di mana Dams juga berhasil diamankan dan dipulangkan karena lobby. Poin bertambah untuk APG kali ini 6 elimination, mendapatkan gol dari arah high ground. Ada Iko dari DBD memberikan tekanan dari atas, namun APG masih cukup tenang walaupun satu anggota mereka akhirnya terknockdown dan dipulangkan karena lobby. Sandwich, ada kontrol dari DBD dan ada gangguan dari Fornix. Iya, ini DBD nggak boleh tumbang nih si Eko-nya, karena kalau dia tumbang mereka bakal rugi banget punya player di bagian high ground, tapi nggak bisa sampai dapetin pemain-pemain tambahan. 12 menit tersisa, tim 13 APG sudah pulang karena lobby. Bisa bakal dari seorang Yen bakal bertahan, tapi terkena peluru dari angle yang berbeda dan membuat dia pun tertumbangkan kali ini. Tiba-tiba tinggal 10 tim, hilang 2 tim secara bersamaan. Iya, betul sekali. Jimmy terlambat memberikan backup. Mau nggak mau harus kehilangan satu anggota mereka, sementara Fornix dari seorang Choi masih melihat ke arah smoke, berusaha untuk mendapatkan satu pemain di dalam smoke, tapi pemain tersebut sudah berpindah ke tempat lain lagi. ETP effortnya tinggi banget untuk GPX mereka bergerak, dan GPX akhirnya mendapatkan satu pemain dan bertemu dengan Vampire. Ya, Oh, tapi rata spray cuy, down Jimmy! dari Jimmy. Oh, Jimmy tampaknya langsung mendapatkan poin-poin berharga juga. 5 poin dikantongi oleh tim DBD. Ya, betul sekali. Jumlah elim yang sangat-sangat apik tentunya untuk mereka, sementara GPX. DU. Oh no, bertemu dengan tim Indonesia yang lainnya. Sebuah hal yang tidak ingin kita lihat untuk di momen ini. Tapi DU, posisi mereka lebih baik daripada GPX. Bakal menembak dari bagian belakang, mendapatkan satu pemain dari DU. Nux tumbang, tidak ada counter shoot untuk mendapatkan trade knock karena GPX dari arah DU. Iya, tapi dari GPX mencoba untuk memaksimalkan posisi yang ada. Tentu ini bukan hal yang kita ingin lihat terjadi. Tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? GPX juga butuh poin, GPX butuh lolos. Mereka pun meratakan tim Dewa United menuju ke arah lobby di posisi ke-8. Sebenarnya nggak rela, cuma agak relanya karena Indo ketemu Indo, setidaknya ngasih poinnya ke arah Indo. Paling nggak, yang DU kasih poin ke GPX. Iya, betul. Ngejar poin dulu, paling nggak. Iya, Kita lihat posisi positifnya aja. Tapi itu bukan settingan ya guys ya. Tapi ya emang mau gimana, namanya mereka bertemu. Tapi GPX kali ini bakal menghadapi Vampire, di mana Swap sudah mulai mendekat berkira pertahanan dari arah GPX. Ada Lynx di bagian sebelah kanan, bakal dikontrol begitu saja terus smoke. Masih belum bisa mendapatkan seorang Lynx, begitu licin. Dan ada satu pemain dari GPX yang masih bertahan di dalam sebuah shake. Itu Sandwich dan berhasil dapat satu, namun trade knock juga terjadi. Satu lagi. 3 fluket yang tersisa. Let's go! Rata! Digeprek kelelawar goreng bos. GPX berhasil memulangkan Vampire ke arah lobby. Iya, tampaknya kita benar-benar melihat dari GPX kali ini gaspol ekstrim. Karena 7 elim masuk bahkan ke top 5. Mengejar storan-storan yang dibutuhkan. Dan gak cuma dari GPX, sampai ke BTR pun setelah tusun setelah WCD tidak ingin tusun. Karena mereka pun mendapatkan 2 pemain dari Fornix dan BTR masuk ke top 5 kembali pada game kali ini. Ya, tapi bosku mendapatkan sebuah Gojek. tekanan dari arah seorang Jimmy. Jimmy bakal menembak dari bagian atas, namun ada backup dari pemain GPX yang lainnya. Counter shoot datang dari bagian belakang, sebuah shake ini membuat bosku bisa selamat sementara ini. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Top 2 please Indonesia kali ini. Karena masih ada BTR, masih ada GPX. Dan tinggal 1 YG, 1 Fornix, 2 DBD. Ayo dong ratain dulu yang 3. Ya, ini DBD kayaknya nggak pakai senjata deh, semprot aja. Kayaknya mereka bakal hilang untuk DBD-nya, tapi Jimmy melempar granat ke arah bosku. Bosku nggak bisa memberikan counter dengan sangat-sangat lengket karena sekali ngebuka badan, 2 pemain DBD bakal langsung hantem ke arah bosku. Ini bosku harus mengandalkan dan minta bantuan kepada 2 player lain. Dan lihat sekarang, ketika dia bagi digerakkan, langsung ada backup dari Hans Florin dan juga dari Lynx. Memberikan covering fire terhadap seorang Jimmy dan juga Eko. Ya, tinggal 1 granat, 1 molotov yang dimiliki oleh pemain dari DBD tadi, sementara Eko masih ada 2 granat dan 4 smoke yang dia punya. Hanya ada 4 smoke yang dimiliki sama DBD. Berarti langkah mereka kalau smoke ada ke pop up 2 bakal semakin terkikis lagi. Sementara Top Fornix 4 dipulangkan untuk kesekian kalinya oleh tim Indonesia. Iya. Bener ya? Bener. 3 kali main. Fornix diratain tadi sama BTR di Painan.
terus diratain sama DU di Miramar. Sekarang diratain sama BTR di Miramar. Iya, ini kayaknya mereka memang kryptonite-nya, Pak. Itu lawan tim Indonesia. Tapi apakah dari seorang Lynx mendapatkan lawan yang dicari-cari dari tim DBD dengan jarak yang cukup jauh, tapi tampaknya Loki pun mulai diincar, mulai dikejar, mulai ditempel, tapi GPX please jangan clearin dulu yang lain, tapi tampaknya mereka pun mengatakan dan top 3 untuk 2 tim Indonesia. Indonesia! Ayo please, DBD-nya dulu please. DBD dulu. DBD nggak dapat circle, di press juga sama tim GPX. Ada Bosku yang sudah mulai mendekat. Tinggal menunggu momentum. Kalau Bosku punya granat, gue berharap banget B1 get 1. Please, ini maju, BTR dan juga GPX fokus ke Sabar. DBD biar fix auto WWCD untuk tim Indonesia. Biar manapun timnya, gua nggak peduli. Betul, tapi Lynx terkena blue zone yang cukup menyakitkan. Sementara DBD sudah mulai mendekat bertukar GPX. Bosku belum memberikan tembakan bertukar DBD. 2 granat dimasak secara bersamaan bakal dilempar bertukar pertahanan dari GPX. Dan GPX masih bisa bertahan sejauh ini. Granatnya nggak ada yang connect sama sekali. Hans for you, granat di tangan, di cancel sama Hans for you. Granat terakhir bisakah mendapatkan knockdown karena pemain dari DBD harusnya bakal connect. Lempar ke arah depan sana, 3, 2, 1 meletup. Cuma splash damage. Wah, tapi BTR kalau perang mereka lebih enak posisi ke arah GPX pas. Karena GPX cepat di bawahnya mereka. Tapi dari DBD nggak banyak ruang gerak yang mereka miliki kali ini. Mereka harus mau tunggu maju ke depan karena zona pun belum masuk ke arah mereka. Tembak DBD Zuxi. Tembak DBD-nya Zuxi. Sabar Zuxi kiri dulu, Zuxi. Biar please. dulu fight, biarin GPX fight dulu. Tapi nggak bisa dihindarin sih Flo. Ini udah tinggal 3 tim yang tersisa. Ini tensinya bakal tinggi banget untuk di in-game-nya. Mereka bakal berfokus, molotov dilempar, membatasi pergerakan dari GPX supaya nggak bisa mengintip bertukar Bigitron. Misery menahan angle yang cukup berbahaya untuk menghadapi 3 pemain dari GPX. Tapi tembakan datang dari seorang Zuxi dan berhasil mendapatkan 1. Hans for you tumbang, 1 takedown. Kondisi berimbang 2 untuk 3 tim yang tersisa. Dan Jimmy menembak di waktu yang tepat untuk mendapatkan pemain dari arah tim GPX. Namun DBD masih dulu. bisa bertahan bro. Tapi Zuxi berhasil mendapatkan seorang Bosku dan diratakan GPX oleh Bigetron. Apakah bakal back to back WWCD untuk Bigetron saat ini menghadapi 2 pemain dari DBD? Ayo bisa. Let's Revive, go! revive, high ground, ratain. WWCD lagi untuk Indonesia. Kali ini meskipun nggak top 2, tapi paling nggak top 3 sudah dirasakan oleh tim GPX dengan jumlah elim yang Yap. tinggi banget tadi, 8 elim. Betul sekali, ini tentunya bakal membuat GPX naik ke papan tengah sementara ini. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di like, kita tembusin 50.000 like, let's go. Tinggal 2 tim yang tersisa, 7 elimination. Sudah dikumpulkan oleh Bigetron, maksimal 9 elimination untuk Bigetron di game ini. Iya, ayo dong BTR, karena DBD benar-benar tepat di ujung zonanya. Kalau BTR main dengan baik pas, dengan benar, bisa ngecepitin lawannya ke arah pinggir zona. Ya betul sekali. Ipo pun menahan dengan sangat sabar di bagian sebelah kanan. Setup dilakukan, sama-sama melakukan split sementara Zuxi sedang melakukan sebuah trik lompat pukul supaya tidak terdengar. Udah mulai bergerak ke arah sebelah kiri, M4 ada di bagian tangan, tapi lihat face dari seorang Zuxi Udah sudah pecah. cukup merah. Iya, itu disenggol juga pecah. Kita lihat apakah dari Zuxi bisa jadi GPX anti pecah kali ini. Oh no! Messi tertangkap, Nice satu try. lagi tertangkap. Zuxi one on one situation. Nice Nice try banget untuk BTR. Hashtag 2, tapi congratulations untuk DBD. Sampai pada game kali ini mereka bisa menggunakan momentum yang ada untuk dapat WWCD. Nice try DBD. Good news-nya adalah dengan poin yang didapatkan sama Bigetron, ini membuat mereka lebih lama bertengger di bagian pucuk. Puncak.